Ya, uji komparasi independent sample t-test ini digunakan untuk menguji dua data yang diambil dari kelas yang berbeda. Biasanya dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Saat saudara melakukan meneliti dengan metode kontrol eksperimen gitu. Jadi menguji dua data yang tidak berpasangan, artinya tidak diambil dari kelas yang sama. Nah, syarat dari uji independent sample t-test yang pertama, kedua sampel tidak berpasangan, ya, artinya diambil dari kelas yang berbeda, tidak seperti pirate t-test. Pirate t-test kemarin kan diambil dari kelas yang sama, tetapi datanya berbeda. Kalau ini datanya kedua data berbeda dan kelasnya juga berbeda. Dan syarat yang kedua, datanya kecil, artinya sampelnya kecil. Ada yang mengatakan kurang dari 30, ada yang mengatakan kurang dari 50. Karena di SD itu biasanya kelasnya kecil ya, nggak sampai 40 atau sampai 50, maka ini bisa digunakan independent sample t-test. Kemudian data yang dipakai berupa data kuantitatif, skala interval atau rasio. Kemudian syarat yang utama, kedua data berdistribusi normal, kedua sampel berdistribusi normal. Artinya harus diuji normalitas terlebih dahulu. Ya, kita sudah belajar uji normalitas. Oke. Kemudian kedua data homogen, maka harus diuji homogenitas terlebih dahulu. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Baik. Nah, misal ada data nilai tes matematika kelas A dan kelas B, kelas 2A dan kelas 2B ya. Nah, ini akan diuji. Datanya seperti ini. Yang kelas 2A ada 6 siswa. Ada 6 siswa. Yang kelas 2B ada 5 siswa. Kelas 2A datanya 77,7, 80,3, 73,2, 76,8, 90,1 dan 68,8. Kelas 2B 86,2, 80, 93,4, 91,3 dan 85,3. Nah, ini akan diuji apakah ada perbedaan rata-rata nilai tes matematika kelas 2A dan kelas 2B. Nah, baik. Untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelas tersebut, karena ini diambil dari kelas yang berbeda, maka menggunakan independent sample t-test. Kita tulis dulu hipotesisnya. Hipotesis menggunakan uji dua pihak, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata nilai tes matematika kelas 2A dan kelas 2B. H1 berarti ada perbedaan rata-rata nilai tes matematika kelas 2A dan kelas 2B. Hipotesis statistiknya nu A sama dengan nu B, H1 nu A sama dengan tidak sama dengan nu B. H0 diterima jika nilai signifikasi total berdasarkan SPSS itu lebih dari 5%. Ya, pengujian menggunakan independent sample t-test. Oke. Kita buka dulu SPSS-nya ya. Nah, ini seperti saudara untuk langkah-langkah awalnya seperti pada uji homogenitas ya. Jadi syaratnya ini diuji homogenitas terlebih dahulu ya. Diuji homogenitas terlebih dahulu. Baru nanti diuji
independent sample t-test. Tapi kita ya kita anggap homogen ya, kita anggap homogen aja lah ya. Kita anggap bahwa data tersebut ini homogen. Langkah pertama buka SPSS, kemudian kita atur datanya dulu ya, masuk ke variabel view seperti uji homogenitas ya, jadi mengelompokkan kelas 2A dan kelas B. Variabel view, kemudian baris pertama di name kita tulis nilai, tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya tadi ada desimal, angkanya ada desimal ya. Oh, SPS-nya belum berubah ya. Bentar. Sorry. Mana tadi? Baik, untuk pengujian independent sample t-test ya, langkah-langkahnya saudara buka SPSS, kemudian klik variabel view ya, di kolom name ketik nilai, tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya tadi ada desimal satu angka belakang koma ya, berarti diisi 1, mau 2 ya boleh ya, tapi nggak usah banyak-banyak. Labelnya nilai, value-nya non, missing non, kolom 8, measure-nya scale ya, measure-nya scale ya, roll-nya tetap ya. Kemudian baris kedua di variabel view ketik kelas, tipenya numerik, weight-nya 8, desimalnya tidak ada ya, kelas nggak ada desimal. Kemudian labelnya kelompok kelas, maaf, kelas, labelnya kelas. Kemudian di value ya, ini di value yang penting ini. Di value diklik yang titik 3, kotak titik 3 ini. Nah, kemudian isikan value 1 labelnya kelas 2A, ketik add value, kemudian value lagi ketik 2, value 2, labelnya kelas B, kelas 2B, maaf, kelas 2B, dan klik add, terus oke. Nah, oke, ini kan nanti ya kelas 2A itu kelas 2. Nah, selanjutnya missingnya non, kolom 8 alignment, measure-nya yang nominal ya, nominal. Jika sudah, kembali ke data view. Data view, oke. Sekarang pindahkan nilainya. Coba di copy bisa. Nah,
Ini yang 6 siswa itu kelas 2A ya, berarti value-nya 1. Kemudian yang kelas B nah, value-nya 2. Ya, jadi sama memasukkan datanya sama seperti homogenitas ya kemarin ya. Homogenitas ya. Nah, ya homogenitas. Oke. Nah, jika sudah memasukkan data seperti ini, baru kita menganalisis ya. Mau analisis independent sample t-test. Silakan nanti klik analyze, compare means, itu ada independent sample t-test. Oke. Akan keluar tab menu seperti ini ya. Kemudian klik nilai, masukkan di tes variabel. Klik tanda panahnya. Nah, kemudian klik kelas, masukkan di grouping variabel. Nah, masukkan grouping variabel. Kemudian klik define groups. Pilih use specific value group 1, ketik 1 karena 1 ini ya kelas 1 sesuai dengan kolom kelas. Grup 2 klik 2. Ada yang masuk. Ya. Setelah itu klik continue. Nah, jika sudah klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Grup statistik kelas 2A, N jumlah datanya 6, rata-ratanya 77,8. 17 kelas 2B jumlah datanya 5, jumlah siswanya 5 ya, rata-ratanya 87. Oke. Nah, kemudian kita lihat di tabel independent sample t-test. Ya, saya copy dulu, copy as image. Oke, saya ganti share screen dulu ya. Loh, outputnya nggak kelihatan ya. Bentar. Window. Nah, tadi sudah dianalisis ya. Tadi kelihatan ya. Sudah dianalisis, nanti keluar tabel seperti ini ya. Sudah terlihat? Terlihat belum? Sudah terlihat ya outputnya. Nah, silakan di copy tabel yang independent sample t-test. Copy as image. Nah, kemudian masukkan di file Word yang tadi. Ini kayaknya ke ini harus di landscape. Coba lah. Paste. Belum, tidak bisa.
Oke. Copy as image. Saya ganti share screen lagi. Nah, ini bisa. Nah, bisa loh. Ya, harus di di landscape aja nih, Bu. Masih kepotong. Kepotong enggak? Oh, enggak. Ya, enggak sampai upper. Ya, jadi harus di landscape ya. Ya kalau nggak landscape mungkin nanti kepotong. Jadi di orientasinya landscape ya. Kalau nanti kepotong. H0 diterima jika signifikasi total lebih dari 5%. Kita lihat signifikasi total yang atas ya, yang equal variance sum ya. Yang atas ini berarti saya tandai. Yang atas. Ya. Yang ini. Dulu. Signifikasi total. Oke. H0 diterima jika signifikasi lebih dari 0,5. Oke. Nilai sig total sebesar 0,039 atau di bold. Ini kan kurang dari 0,05, maka H nol ditolak. H0 ditolak. Jadi H0 ditolak, maka yang diterima adalah H1 ya. Jadi ada perbedaan rata-rata nilai tes matematika kelas 2A dan kelas 2B. Nah, inilah cara menguji independent sample t-test untuk dua kelas yang berbeda, atau bisa digunakan untuk menguji nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen.